Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya ahsanun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan berupa iman dan Islam. Karena dengan kedua nikmat itulah kita pada pagi hari ini hati kita menjadi lunak dan langkah kaki kita menjadi ringan untuk menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan juga mengikuti kuliah ringkas di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga dengan puasa badan kita tambah seger tanpa dokter, tambah sehat tanpa obat, hati senang, banyak uang karena sudah dapat THR. Tapi jangan lupa untuk senantiasa ingat zakat ma dan zakat fitrah, karena THR itu kemarin tidak dipotong zakatnya. Kecuali kalau yang sudah permanen, kalau gaji pokok itu kita ada pembayaran zakat di UPZ Kemenang Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan dalam kegiatan ini atau kuliah ringkas ini adalah yang pertama, bahwa nanti tanggal 29 Ramadan atau tanggal 20 April tahun 2023 atau 29 Ramadan tahun 1444 Hijriah itu sudah ada informasi bahwa akan terjadi gerhana matahari, ya, atau yang disebut dengan gerhana matahari hybridnya. Jadi hybrid ini bukan hanya istilah untuk model kendaraan Yamaha yang terbaru atau Toyota yang terbaru, tapi juga adalah ada istilah gerhana hybrid, ya. Itu kenapa dinamakan gerhana hybrid? Karena gerhana itu ada gerhana total dan gerhana cincin, ya. Dan Jawa Tengah termasuk yang dilewati, kan begitu. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya diupayakan ya untuk senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, dengan berinfak, dengan bersedekah, dan untuk melaksanakan sholat gerhana, kan gitu. Itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis kemarin kami mendapatkan surat dari Basnas, ya, Badan Zakat Nasional Kota Surakarta, terkait dengan masalah edaran zakat fitrah, ya. Kita tahu bahwa bulan puasa ini kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakatul fitri tuhrotan liso ini waktu matan lil masakin, itu fungsinya. Jadi yang namanya zakat fitrah itu adalah pembersih atau pencuci kepada orang yang berpuasa, dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Nah, kenapa di dalam berpuasa ini harus ada pembersihnya? Ya, tentunya adalah kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah tidak terlepas dari adanya hal-hal yang dimungkinkan kita melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya. Makanya meskipun di dalam hadis bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang berbuat maksiat misalkan, itu dikarenakan kita adalah kita memiliki
hawa nafsu. Nah, itulah hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Meskipun dia adalah orang berpuasa, maka terpeleset misalkan kita menceritakan kejelekan orang, ghibah, atau mungkin misalkan ketika bulan Ramadan banyak tidurnya, karena hadis yang menyatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu termasuk hadis yang dhaif, yang lemah gitu ya gitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya misalkan kita dalam berpuasa ini adalah banyak hal-hal yang mungkin menyerempet kepada lagot, perbuatan yang sia-sia, maka dibersihkan dengan melaksanakan atau membayar zakat fitrah ya. Di dalam edaran itu sudah disampaikan oleh Basnas tentang dalil masalah zakat fitrah ya. Faradho zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimina ya. Jadi yang namanya zakat fitrah ini adalah satu so' min tamrin dari kurma, satu so' min sa'irin dari gandum, alal abdi bagi hamba atau budak, wal hurri dan juga kepada orang yang merdeka seperti kita ya, wal zakari bagi laki-laki, wal unsa dan bagi perempuan, wasogiri dan kepada anak-anak, wal kabiri dan kepada orang dewasa, minal muslimina orang-orang Islam, wa amaru biha ang tu'adda qabla khurujin nasi ila sholat. Yang dikeluarkan adalah sebelum keluar dari sholat id kan gitu. Jadi batas waktunya adalah sebelum melaksanakan sholat id. Tapi kalau sesudah sholat id baru kita membayar zakat fitrah, itu tidak dihitung dengan zakat fitrah, namun sodakoh atau infak biasa ya. Nah, mungkin di sini bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman tekstual dalam memahami di sini adalah kok tidak ada beras misalkan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Padahal dalam edarannya ini adalah zakatnya fitrah berupa 2,7 kg beras dikonversi Rp35.000 kalau dengan uang kan begitu. Nah, di sini adalah yang namanya zakat itu perlu diketahui bahwa zakat ini adalah bukan ibadah mahdoh ya. Tapi ibadah yang guer mahdoh, istilah istimaiyah, ibadah sosial. Mahdoh itu adalah ibadah yang tata caranya sudah ditentukan. Misalkan sholat ya, itu kan sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, bacaannya sudah ditentukan. Makanya tidak boleh ada orang menjalankan sholat kemudian takbirnya diganti dengan kalimat bahasa Indonesia, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, misalnya tidak bisa. Tetap di mana saja kalau yang namanya sholat adalah awalnya Allahu Akbar, tidak bisa dirubah. Kemudian juga yang namanya ibadah mahdoh itu juga tidak ada kias. Kias itu analogi ya. Maka dalam zakat itu banyak kiasnya, banyak analoginya. Sekarang misalkan ada orang melaksanakan sholat maghrib ke 2 rakaat, alasannya apa? Dikiaskan pada sholat subuh kan ya, ini tidak boleh kan ya. Jadi tidak ada kias di dalam melaksanakan ibadah mahdoh. Walaupun juga ada beberapa orang maaf misalkan ada yang menerima, ada yang tidak menerima yang namanya kias ya. Tapi juga ada orang-orang yang mengkiaskan kias yang kebablasan misalkan. Contoh, ada seorang wanita yang sudah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, besoknya langsung menikah. Alasannya kenapa? Karena dikiaskan kepada laki-laki yang tidak memiliki iddah kan begitu. Kalau laki-laki maaf misalkan cerai kemudian atau ditinggal mati oleh istrinya ya, masih tanahnya masih merah, sorenya menikah lagi tidak masalah, boleh-boleh saja kan gitu. Net tegel. Nah, gitu. Itu maksudnya secara hukum loh ya, secara hukum itu boleh kan gitu, boleh.
Bahkan kadang-kadang belum mati pun sudah ada cadangannya. Nah ini adalah apa namanya bagi laki-laki. Karena apa? Alasan secara syar'i karena laki-laki tidak punya rahim, gitu loh kan. Apa ada laki-laki punya rahim? Tidak ada kan? Maka tidak ada iddah. Rasionalnya gitu. Ya. Lah kenapa perempuan pakai iddah minimal 3 kali suci, 3 kali kuru? Karena perempuan punya rahim. Jangan sampai nanti setelah ia diceraikan oleh suaminya, kemudian dia nikah pada masih ada tanaman suami yang lama. Lah ketika dia dinikahi dengan laki-laki yang baru, misalkan si laki-laki yang baru ini adalah suaminya rambutnya keriting, kok pas keluar anaknya rambutnya jegrang misalkan. Oh ini suami yang lama. Lah ini berarti di sini adalah bahwa perempuan memang harus ada iddah minimal adalah 3 kali kuru atau 3 kali suci. 3 kali suci bukan berarti 3 bulan ya. Karena setiap wanita itu sucinya berbeda-beda harinya. Misalkan ada si A dalam sekali suci itu, maksudnya sekali menstruasi kemudian suci itu adalah ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan lebih, ada yang bahkan mungkin di bawah 1 bulan. Tergantung kondisi perempuannya. Apalagi kalau perempuan misalkan pakai KB itu pasti hormonnya berubah, maka nanti menstruasinya bisa lebih lama atau lebih cepat misalkan. Nah ini adalah 3 kali suci. Kalau perempuan yang misalkan sudah tidak menstruasi, sudah menopause ya, maka di sini adalah masa iddahnya 3 bulan. Apa ya dikiaskan dengan wanita yang biasa menstruasi itu adalah 1 bulan sekali. Nah, kembali kepada tadi bahwa di dalam hadis ini adalah kenapa tidak kurma, kenapa tidak gandum. Nah ini adalah karena tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya zakat itu adalah termasuk ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial yang perlu adanya qiyas, perlu adanya ijtihad. Lah, kenapa beras di Indonesia? Karena dikiaskan, dianalogikan kepada gandum, kan begitu ya, kepada gandum. Makanya di sini adalah di Indonesia bahan pokoknya adalah beras. Nah, Basnas itu sudah berkoordinasi dengan toko beras bahwa berasnya itu 12.500 per kilogram. Maka dikonversikan sampai nanti bulan Ramadan ini adalah tetap harganya paling maksimal 13.000, maka ditetapkan 35.000 kalau dibentukkan dengan wujudnya uang. Lah kenapa boleh dengan uang? Di sini tidak ada ya, zakat fitrah tidak. Coba aja dibuka dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang lain tidak ada yang namanya zakat berbentuk uang. Ini juga adalah ijtihad ya. Ini juga adalah dikiaskan ya. Jadi dulu itu zakat yang namanya zakat uang itu dikiaskan dengan mata uang dirham, mata uang dinar. 1 dirham itu adalah kalau nggak salah 4 juta sekian. Itu mata uang perak zaman di Persia kan. Kemudian dinar ini adalah peninggalan zaman Romawi. Itu uang emas ya. Kalau dinarnya Kuwait itu 48 juta per dinar karena begitu. Maka lahirlah adanya zakat profesi kan gitu loh. Maka di kita kalau seandainya misalkan mengikuti pendapat yang tidak cocok dengan zakatnya profesi ya tidak ada penyelenggara zakat wakaf. Pak Kasmianto nganggur nanti. Karena apa? Di Arab Saudi itu tidak ada zakat profesi. Jadi di Arab Saudi itu adalah kalau ada buku yang diterbitkan kemudian ada pembahasan masalah zakat profesi, pasti disobek itunya, lembarannya. Karena pemerintah Arab Saudi tidak mengenal zakat profesi, mengenal zakat emas gitu. Emas dan perak. Tapi di Indonesia ada, yaitu tadi dianalogikan bahwa dengan zakatnya dinar atau mata uang, makanya ada zakat profesi ya. Cuman begini Bapak Ibu sekalian tentang masalah zakat ini juga ya. Jadi kalau kita
melihat zakat profesi ini kok besarannya 2,5 kilogram, 2,5%, ya, 2,5%. Itu kadang-kadang ada yang menyatakan kurang adil kan gitu. Kenapa kurang adil? Lah karena petani ya itu zakatnya 5%. Bahkan ada yang 10%. 5% bagi yang pengairannya memakai biaya, yang 10% adalah saat ada hujan. Nah, sekarang kalau seandainya zakatnya berupa gabah misalkan, kan itu nisabnya adalah 7,5 kuintal. Gabah sekarang harganya berapa? Kalau tidak salah harganya adalah 6 ribuan. Gabah kering. Gabah yang basah itu adalah 5.300. Kalau beras, kalaulah misalkan taruh sesuai dengan harga di koperasi, itu adalah 15.000. Karena saya beli itu beras satu sak itu kecil 75.000 5 kilogram, berarti kan 15.000. Ya. Taruh 15.000 kali sekarang 7 kuintal, berapa juta? Ya. Itu tidak sampai dengan nisabnya orang yang zakat profesi. Ya. Yang zakat profesi hanya 2,5%, tapi yang petani 7,5 kuintal kali misalkan 6.000 itu berapa juta? Sudah kena zakat 10% atau 5%. Nah gitu. Apalagi kalau maaf misalkan zakatnya orang-orang yang punya punya keahlian khusus ya, kayak artis misalkan kan gitu, atau pengacara, dokter misalnya, itu kan lebih tinggi lagi kan begitu. Maka oleh karena itu ini adalah untuk zakat yang namanya zakat fitrah itu berupa beras, ini adalah hasil dari analoginya itu ya. Maka di sini adalah kalau misalkan maaf kurma itu dikonversikan dengan uang, itu bisa sampai dengan zakat profesi. Kurma itu paling rendah 190.000 per kilogram, paling tinggi 400.000 per kilogram, kali misalkan 7 kuintal, itu 200 sekian juta. Lah kalau sekarang 85 gram emas sebagai nisabnya orang yang zakat profesi, itu kan taruhlah emas adalah 1 juta per gramnya, kali 85 kan cuma 25 juta. Gaji kita di Kemenag ini di atas 85 juta, maka kena zakat. Ya, kena zakat, yaitu zakat mal atau zakat profesi kan begitu. Maka oleh karena itu ini adalah namanya bukan berarti bahwa di sini adalah kita menghindar dengan zakat fitrah ya. Karena tidak ada dalam hadisnya, ini adalah yang kontekstual mestinya. Maka oleh karena itu di dalam memahami agama terhadap masalah zakat jangan sampai disamakan dengan zakat dengan pemahaman ibadah mahdhoh. Tapi ini adalah ibadah yang ya, yang istilahnya dinamis kan begitu. Dulu kita mengenal yang namanya zakat fitrah 2,5 kilogram. Kok sekarang keputusannya mencapai 2,7 atau 2.700 gram? Ya karena ini adalah ibadah istimaiyah. Para ulama fikih juga berbeda pendapat. Oh satu-satu ada yang menyatakan itu 2,75 kilogram. Ada yang mengatakan 2,2 kilogram. Ada yang mengatakan 3,8. Itu Hanafi itu 3,8 kilogram sampai misalnya mendekati 4 kilo. Nah gitu. Nah, maka disinilah di Indonesia lebih moderat dulu itu menetapkan 2,5 kilogram. Tengah-tengah kehati-hatian, tidak melebihi pendapatnya Imam Hanafi, juga tidak di bawahnya Imam Hambali misalkan 2,2 kan begitu. Maka di sini tengah-tengah. Nah sekarang dikembalikan keputusan untuk tahun ini dikembalikan kepada 2,7 kilogram. Konversi dengan uang adalah 35.000. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah edarannya baru keluar hari Kamis kemarin, maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang mau membayar zakat fitrah dikonversi dengan uang itu adalah 35.000, silahkan bisa menghubungi kepada UPJ Kemenag ya,
dan nanti akan kami berikan kepada Basnas. Tapi kalau misalkan mau disalurkan ke Basnas langsung, ya silahkan kan begitu. Tapi yang jelas kami melayani untuk menyalurkan zakat fitrah, ya apa namanya, yang dikonversi dengan uang, jangan beras. Nanti kalau beras sangat sulit mengelolanya. Ya. Itu informasi yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Jadi mari kita keluarkan zakat fitrah kita, ya. Di mana zakat fitrah ini adalah diwajibkan tidak hanya bagi orang yang berpuasa. Seperti tadi yang disampaikan adalah bahwa zakat ini diwajibkan bagi budak, bagi orang merdeka, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi anak kecil, bahkan bagi anak yang lahir ya di bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, itu adalah kena zakat fitrah. Ya. Karena hitungannya tahun Hijriah itu gantinya hari adalah setelah terbenam matahari. Berarti kalau dia sudah terbenam matahari, berarti sudah ganti hari. Makanya bagi nanti yang melaksanakan hari raya, misalkan hari Sabtu, ya, berarti adalah pada hari Jumat sebelum terbenam matahari masih terkena zakat fitrah. Namun kalau yang lahirnya adalah setelah terbenam matahari pada hari Jumat, ya sudah tidak kena zakat fitrah. Ya. Itu sesuai dengan hadis begitu ya. Dan dikeluarkan tadi adalah sebelum keluar sholat Idul Fitri. Saya punya pengalaman bahwa dulu ketika masih di Basda, ya, di Badan Amil Zakat Daerah, bahwa ketika disuruh dari menjadi panitia sholat Id, itu sebelum sholat itu melayani orang-orang yang mau menitipkan zakat fitrah. Dia baru pulang dari Jakarta, sholat di Sudadari, kemudian nyari-nyari panitia. Kenapa? Karena kalau sudah sholat bukan namanya zakat fitrah lagi, tapi zakat namanya infak biasa atau sedekah biasa gitu. Saya kira demikian itu untuk masalah zakat ya. Saya sebenarnya yang pada saat ini ingin menyampaikan tentang salah satu buku yang dikarang oleh Muhammad Abu Lais Samarqandi ya, dalam bukunya yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Samarqandi itu adalah nama tempat, sama dengan Bukhari itu pertama Bukhoro, tempatnya sama dengan di negara bagian di Rusia. Samarqandi juga Samarkand, negaranya ada Uzbekistan. Ini juga adalah bagian negara Rusia. Jangan dianggap Rusia itu adalah bukan hanya negara komunis saja, tapi di sana juga ada masjid yang bernama Masjid Soekarno kan gitu. Karena dulu Pak Soekarno datang ke sana, kemudian memberikan penghormatan, ada nama Masjid Soekarno. Dan di sana juga adalah banyak daerah-daerah yang memang banyak penganut agama Islamnya, termasuk diantaranya Abu Lais Samarqandi. Judul bukunya adalah Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini artinya adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Jadi gofilin itu diambil dari kata gofala. Makanya orang yang main gapleh itu biasanya lupa kan. Gapleh itu dari kata gofilin itu. Ya. Domino lah. Mas Budi dan Mas Budi. Jadi orang main gapleh itu biasanya tidak bisa ingat terhadap apapun. Konsentrasi main domino di pos roda misalkan ya. Dari jam 10 sampai subuh tuh biasanya kuat gitu, tidak ngantuk. Tapi kalau baca Al-Qur'an baru satu lembar sudah ngantuk kan gitu. Saya tadi angop kan. Beda dengan orang main gapleh. Nah, karena gapleh itu ya melupakan yang lainnya kan gitu. Tapi jangan dikiaskan ya bahwa gapleh sama dengan main karambol. Orang main karambol misalkan bisa melupakan sholat misalkan ya, atau main halma ya. Bahkan main pingpong juga termasuk yang akan melupakan. Kalau main pingpong malah menyehatkan gitu kan di bulan. Saya paling baik nanti habis sholat asar ya sudah datang di perumahan UMS juga main pingpong ya, itu untuk menjaga kondisi tubuh kan begitu. Kalau puasa tidak olahraga ya nanti malah tidak sehat.
Hitung-hitung ngabuburit kan. Ini sudah kencan dengan Mas Sofyan tadi. Mas Sofyan udah WA dengan saya, nanti main katanya, ya udah ya. Ini di dalam Al-Qur'an ada beberapa yang bisa melalaikan kita ya. Di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surat Munafikun ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu terabaikan. Karena apa? Karena harta kamu, karena anak kamu, kan begitu. Kemudian orang-orang yang terabaikan karena harta dengan anak, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi ya. Kemudian dalam ayat yang tadi dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut ya. Maka infakkanlah kan gitu, maka sedekahkanlah, maka zakatkanlah gitu ya. Kemudian di situ adalah sebelum datang kematian kamu, sebelum datang sakaratul maut kamu, kan begitu. Karena nanti orang itu akan meminta laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah jika engkau menunda hari kematianku walaupun hanya sesaat saja, fa asaddaqo wa aku minas solihin. Di sini akan berjanji, aku akan mensedekahkan, aku akan menzakatkan, aku akan menginfakkan. Berarti di sini adalah penyesalan itu nanti yang diingat pada sakaratul maut adalah akan memberikan seluruh hartanya, kan begitu. Maka oleh karena itu jangan sampai kita ini adalah menunggu hari didatangi oleh malaikat Ijrail kemudian baru akan sadar tentang masalah zakat, infak, dan sodako. Maka oleh karena itu mari kita berusaha di bulan Ramadan ini adalah menghilangkan hal-hal yang bisa melalaikan kita atau melalaikan untuk ingat kepada Allah. Di dalam Al-Quran orang-orang yang lalai itu dalam surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang lalai, kan gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu adalah orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Ini juga sudah disinggung. Lalai di sini adalah apa? Ada yang menafsirkan lalai di sini adalah orang yang menunda-nunda waktu sholat, atau ada orang yang tidak memahami apa yang dibaca pada saat sholat, ya. Atau ada juga orang yang lebih mengutamakan kepentingan lain selain ibadah sholat. Maka di bulan Ramadan inilah kita dimotivasi untuk bisa melaksanakan sesuatu yang memang tidak biasanya. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah ada beberapa bab yang disampaikan, ya diantaranya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang masalah kerja. Ya, karena waktunya tinggal 5 menit, maka hanya satu saja yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah jangan mengakhirkan kewajiban Allah melebihi usahanya, dan jangan mengurangi kewajiban Allah dari usahanya. Kemudian diberikan penjelasan di sini adalah jangan mendahulukan yang sunnah melewati yang wajib. Artinya adalah jangan sampai senang menghidup-hidupkan yang sunnah atau menghidup-hidupkan yang furu'iyah daripada yang uhuwah. Furu'iyah mungkin tahu ya, furu'iyah ini adalah menghidup-hidupkan hal-hal yang ikhtilafiyah, yang berbau berbeda pendapat, ya. Masalah kunut misalkan dibesar-besarkan, masalah atahiyat misalkan pakai wa yuharrik yadaka, kemudian mengangkat telunjuknya. Nah, kalau yang seperti ini jangan diperbincangkan, ya, jangan diikhtilafkan gitu. Kecuali kalau yang mengangkatnya itu adalah jempolem, ya kan, yang atahiyatnya gini, ya itu baru dipermasalahkan, ya. Atau pakai doa niat dibacakan misalkan usolid atau tidak. Ini adalah jangan sampai terlalu banyak menguras masalah hal-hal yang furu'iyah gitu loh. Lebih baik yang masalah uhuwahnya. Sekarang sudah tidak ada zamannya lagi untuk kita membicarakan masalah-masalah yang seperti itu, kan begitu. Dulu memang masih kental seperti itu, banyak-banyak pertanyaan orang-orang misalkan di Kemenag yang masih membicarakan masalah ini. Sekarang sudah tidak ada lagi, kan begitu.
sekarang lebih apa namanya, lebih punya prinsip keadilan di dalam bertugas. Itu banyak orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita, dalam artian tetap dalam koridor persatuan kan begitu. Maka oleh karena itu adalah dalam nasihat tadi si Abu Lais itu, jangan sampai nanti kita senang menghidup-hidupkan yang sunnah daripada yang wajib. Misalkan tadi sholat maaf yang sunnah dikerjakan misalkan, tapi sholat yang wajib tidak dikerjakan. Bangga dengan kami telah melaksanakan sholat tahajud misalkan, tahajudnya jam berapa? Wah jam 2 misalkan atau jam 1. Setelah selesai sholat tahajud tidur, bangunnya 5:30, subuhnya kelewatan misalkan. Nah ini adalah nggak pas ya. Mestinya sholat itu kalau mau tahajud 1 jam sebelum sholat subuh, biar nanti setelah sholat tahajud tidak kebablasan sholat subuhnya, dia tidur lagi kan gitu. Nah inilah yang kadang-kadang kita apa namanya di dalam mengerjakan lebih cenderung kepada banyak yang sunnahnya kan, kemudian yang wajib malah diabaikan kan. Begitu juga dengan di dalam masalah bekerja. Nah, di sini misalkan kadang-kadang ada orang yang maaf misalkan ketika melakukan pekerjaan ini adalah seneng apa namanya hal-hal yang tidak diperintahkan malah dikerjakan, yang diperintahkan malah tidak dikerjakan. Makanya jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Saya kira demikian, sudah jam 9. Jadi nanti suatu saat mungkin akan kita sampaikan di waktu yang lain tentang nasihat Abu Lais Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kenapa saya suka terhadap kitab ini? Karena kitab ini adalah menasihati kepada pribadi saya dengan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Saya mengkondisikan saya itu orang-orang yang kelompok orang-orang yang lalai yang perlu dinasihati. Nah, dengan membaca itu adalah akan termotivasi untuk tidak menjadi orang-orang yang lalai. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.